Kembali lagi di Slide X. Di sesi malas baca, tempat lo tinggal rebahan, tapi tetap dapat ilmu otomotif yang bikin kepala meledak. Mobil ini tenaganya cuma 130 horsepower, tapi bisa ngalahin supercar di tikungan gunung. Tanpa turbo, tanpa supercharger, cuma skill dan kemurnian mesin. Inilah mobil yang ngubah dunia drift selamanya, Toyota AE86. Kadang legenda itu nggak lahir dari kemewahan atau kekuatan besar, tapi justru dari sesuatu yang sederhana tapi punya jiwa. Dan itulah yang terjadi sama Toyota AE86. Mobil kecil ini nggak punya turbo, nggak punya supercharger, dan tenaganya pun nggak seberapa. Tapi entah kenapa, setiap kali orang ngomong soal drift, nama AE86 selalu muncul. Padahal kalau dilihat sekilas, tampilannya sederhana banget. Bahkan lebih mirip mobil anak kuliah daripada mobil balap. Tapi di balik kesederhanaannya, ada cerita panjang tentang semangat, teknik, dan filosofi mengemudi yang akhirnya menjadikannya ikon otomotif sejati. Hari ini kita bakal bahas semuanya, dari sejarah kelahirannya, alasan kenapa bisa jadi mobil drift paling legendaris, sampai warisannya di era modern. Dan percaya deh, setelah lo denger cerita ini, lo bakal ngelihat AE86 bukan cuma sebagai mobil, tapi sebagai simbol dari semangat sejati seorang pengemudi. Oke, kita mulai dari awal banget, dari masa saat mobil ini belum dikenal siapapun. Awalnya, AE86 bukan mobil yang dibuat untuk jadi legenda. Tahun 1983, Toyota ngeluarin seri Corolla generasi kelima dengan kode bodi E80 series. Waktu itu, tren otomotif lagi berubah. Hampir semua produsen mulai beralih ke penggerak roda depan karena dianggap lebih efisien dan praktis. Tapi Toyota masih percaya bahwa penggerak roda belakang punya karakter unik yang nggak bisa digantikan. Maka lahirlah AE86, satu-satunya Corolla yang tetap mempertahankan sistem rear wheel drive. Nama AE86 sendiri punya arti teknis. A berarti mesin seri A, I berarti platform Corolla, angka 8 menandakan generasi kelima, dan angka 6 menunjukkan variannya. Mobil ini hadir dalam dua versi, Trueno dengan lampu pop-up, dan Levin dengan lampu tetap. Dari luar, nggak ada yang istimewa, tapi dari sisi pengendaraan AE86 punya keseimbangan yang luar biasa. Mobil ini ringan, responsif, dan punya handling yang bikin pengemudi merasa menyatu sama jalan. Awalnya, Toyota cuma ingin menciptakan mobil sport ringan untuk anak muda Jepang. Tapi mereka nggak tahu, mereka baru aja melahirkan dasar budaya drift yang bakal mengguncang dunia otomotif. Dan disitulah perjalanan legenda ini mulai tumbuh perlahan, dari gunung-gunung kecil di Jepang. Ngomong-ngomong soal gunung, di sanalah AE86 mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Di Jepang tahun 80-an, muncul sekelompok pengemudi yang suka ngelakuin hal gila di jalan gunung. Bukan buat kebut-kebutan, tapi buat melatih kontrol mobil. Mereka nyebutnya TUF dan dari situ lahir teknik drifting. Salah satu nama besar di era itu adalah Keiichi Tsuchiya, yang kelak dikenal sebagai Drift King. Dia sering turun ke jalan pegunungan menggunakan AE86 Trueno-nya. Buat Tsuchiya, AE86 bukan mobil cepat, tapi mobil yang jujur, yang nurut, yang bisa diajak bicara lewat kemudi dan pedal gas. Dia ngelatih skillnya sampai mobil itu benar-benar jadi perpanjangan dari tubuhnya. Dan semua orang yang lihat langsung jatuh cinta sama cara AE86 bergerak di tikungan. Dia ringan, gesit, dan stabil. Bahkan waktu lawan mobil yang jauh lebih kuat, AE86 tetap bisa ngimbangin, kadang malah menang. Bukan karena power, tapi karena teknik dan presisi. Dari situ, AE86 jadi simbol bahwa kecepatan sejati nggak selalu soal mesin besar, tapi soal skill pengemudi. Budaya drift yang dulu cuma permainan liar di gunung, akhirnya berkembang jadi olahraga profesional, dan AE86 berdiri di garis depan sejarah itu. Tapi legenda ini belum berhenti di situ. Karena satu hal lagi membuat AE86 makin dikenal di seluruh dunia, sebuah anime yang mengubah segalanya. Tahun 1995, sebuah manga muncul di Jepang berjudul Inisial D. Ceritanya sederhana, seorang anak SMA bernama Takumi Fujiwara yang tiap pagi nganter tahu ke gunung pakai AE86 milik ayahnya. Tapi siapa sangka,
Aktivitas sederhana itu malah jadi latihan drifting terbaik yang pernah ada. Animenya meledak, bukan cuma di Jepang, tapi di seluruh dunia. Buat banyak orang, i86 jadi mobil impian setelah nonton Initial D. Mobil kecil yang bisa ngelawan RX-7, Skyline, bahkan Lancer Evolution, dan tetap menang. Setiap drift Takumi di Gunung Akina jadi simbol bahwa kemampuan bisa ngalahin kekuatan. Dan suara khas mesin 4 AGE yang meraung di tanjakan jadi ciri yang gak terlupakan. Initial D berhasil mengubah AI86 dari mobil klasik biasa jadi ikon budaya pop otomotif. Bahkan sampai sekarang, banyak orang beli AI86 cuma karena pengen ngerasain sensasi jadi Takumi. Dan dari sinilah, AI86 resmi naik level dari legenda jalanan jadi simbol semangat pengemudi sejati. Tapi gimana sebenarnya karakter asli mobil ini? Mari kita bongkar dari sisi teknisnya, kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita bahas kelebihan IL86, yang pertama harus disebut adalah beratnya yang super ringan. 1. Cuman sekitar 950 kg, bikin mobil ini gampang dikontrol di tikungan tajam. 2. Mesin legendaris 4 AGE DOHC 1,6 liter yang bisa berputar sampai 7.500 RPM dengan suara yang khas dan halus. Mesin ini kecil tapi responsif banget dan cocok banget buat belajar kontrol throttle di tikungan. 3. Sistem rear wheel drive bikin AI86 punya karakter handling yang murni. Nggak banyak elektronik yang bantu, semua tergantung kemampuan pengemudi. Suspensinya sederhana tapi seimbang, bikin mobil ini terasa natural dan intuitif. Dan yang paling penting, AI86 itu mobil yang gampang dimodifikasi. Lo bisa ganti mesin, pasang turbo, ubah suspensi, bahkan jadi mobil drift full spec tanpa ribet. Makanya banyak orang bilang AI86 itu bukan cuma mobil, tapi kanvas kosong buat bikin karya otomotif. Dengan segala kemudahannya, AI86 jadi alat belajar paling sempurna buat pengemudi yang pengen ngerti rasa sejati mengendalikan mobil. Tapi seperti semua hal di dunia, nggak ada yang sempurna. Di balik semua kelebihannya, AI86 juga punya sisi lemahnya sendiri. Dan ini penting banget buat lo tahu, terutama kalau lo mikir buat punya satu. Kalau ngomongin kekurangan, ya sebenarnya banyak juga. Pertama, umur. Mobil ini terakhir diproduksi tahun 1947. Artinya, semua unit yang ada sekarang udah berumur lebih dari 35 tahun. Banyak sayap tanam yang karatan, partnya susah dicari, dan butuh biaya restorasi tinggi. Kedua, tenaga mesinnya kecil, cuma sekitar 130 horsepower. Buat zaman sekarang, angka itu bahkan kalah sama mobil hatchback biasa. Tapi karena bobotnya ringan, sensasi berkendaranya masih menyenangkan. Ketiga, harga. Ironisnya, karena jadi legenda, harga AI86 sekarang malah gila-gilaan. Unit yang dulu murah, sekarang bisa tembus ratusan juta rupiah bahkan lebih. Dan terakhir, kenyamanan. Mobil ini nggak punya fitur modern, nggak ada ABS, nggak ada kontrol traksi, nggak ada AC canggih. Tapi mungkin justru itu yang bikin AI86 spesial. Dia ngajarin lo nyetir tanpa bantuan, tanpa sensor, tanpa kompromi. Dia ngajarin lo ngerasain jalan lewat getaran, suara, dan sensasi murni di balik kemudi. Dan itu sesuatu yang jarang banget lo dapet dari mobil modern sekarang. Tapi walau udah tua dan penuh kekurangan, semangat AI86 ternyata nggak mati. Bahkan Toyota sendiri ngelanjutkan warisannya ke generasi baru. Puluh tahun setelah kelahirannya, semangat AI86 tetap masih hidup. Toyota melanjutkan DNA-nya lewat GT86, GR86, dan bahkan Supra A90. Semua punya satu filosofi yang sama, ringan, rear-wheel drive, dan fun to drive. Bahkan di tahun 2023, Toyota bikin versi eksperimental bernama AI86 H2 Concept, yang digerakkan pakai bahan bakar hidrogen. Artinya, mereka pengen nunjukin kalau jiwa mobil ini bisa terus hidup meski dunia otomotif berubah ke arah yang lebih ramah lingkungan. Bahkan di dunia drift modern, banyak drifter profesional masih nyimpen AI86 sebagai mobil latihan karena karakter handlingnya nggak tergantikan. Dan buat penggemar otomotif sejati, AI86 tetap punya tempat spesial di hati. Bukan karena kecepatan, tapi karena koneksi emosional yang dia bangun dengan pengemudinya. Dan semua cerita ini membawa kita ke satu kesimpulan.
A86 bukan cuma mobil tua dari tahun 80-an, dia adalah simbol semangat, skill, dan cinta terhadap seni mengemudi. Mobil ini ngajarin bahwa kecepatan sejati nggak datang dari mesin besar, tapi dari koneksi antara manusia dan kendaraannya. Kalau lo suka cerita kayak gini, tentang mobil legendaris, sejarah otomotif, dan dunia drift, jangan lupa tekan tombol subscribe biar lo nggak ketinggalan video berikutnya. Karena di channel ini, kita nggak cuma ngomongin mobil, kita ngebahas jiwa di baliknya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, keep sliding, stay driving.